Halo, assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang unsur karbon. Kalian tahu gak sih asal usul karbon? Pasti tahu kan? Tapi kali ini aku bakal ngejelasin lebih mendalam. Yuk disimak videonya. Karbon merupakan dasar untuk kimia organik, seperti yang terjadi pada semua organisme hidup. Bahkan kimia organik bisa disebut kimia karbon. Karbon satu-satunya zat bukan logam yang dapat berikatan dengan dirinya sendiri, dan banyak unsur kimia lainnya dan bisa membentuk hampir 10 juta senyawa. Untuk karbon dapat membentuk salah satu zat yang paling rumit, yaitu bentuk diamond, atau salah satu bentuk dari yang paling lembut, yaitu grafit. Karbon dibuat di bagian dalam bintang dan diduga bukan tercipta karena ledakan dahsyat. Setelah sebuah bintang mengubah seluruh atom hidrogen di dalam intinya menjadi helium, bintang mulai mengubah atom-atom helium menjadi atom-atom karbon dan atom-atom lainnya seperti oksigen. Ketika bintang-bintang mati, materi-materi kimia yang baru terbentuk ini terlontar ke luar angkasa untuk didaur ulang menjadi bintang-bintang baru, planet-planet, atau bahkan manusia. Meskipun begitu, C60 tampak sangat jarang di angkasa luar, dan ini sangat aneh karena karbon adalah materi keempat terbanyak di seluruh alam semesta setelah hidrogen, helium, dan oksigen. Nah, sekarang asal-usul nama karbon berasal dari kata Latin carbon. Dalam bahasa Jerman dan Prancis digunakan untuk arang. Karbon murni dianggap tidak beracun. Tidak seperti unsur lainnya yang beracun, seperti menghirup partikel halus jelaga atau butiran arang yang halus dan lunak yang terjadi dari asap lampu dan sebagainya yang berwarna hitam yang dapat merusak jaringan paru-paru. Setelah tadi membahas asal-usul karbon, sekarang kita membahas keberadaan unsur karbon yuk. Unsur karbon dijumpai dalam setiap makhluk hidup. Perlu kita ketahui, semua kehidupan didasarkan pada senyawa yang mengandung karbon. Suatu kenyataan bahwa istilah organik dapat digunakan untuk melukiskan hidrokarbon dan senyawa lainnya yang berasal dari hidrokarbon, yang sebagian atom hidrogennya diganti oleh atom-atom lainnya. Karbon dijumpai dalam periode 2 pada bagian atas golongan 4A. Setiap atomnya mempunyai 4 elektron valensi yang cenderung membaginya dengan atom lainnya membentuk 4 ikatan kovalen. Meskipun hampir semua senyawa karbon membentuk ikatan 4, kita akan melihat beberapa pengecualian. Karbon terjadi di alam sebagai unsur murni atau dalam bentuk senyawa kimia. Batu bara mengandung unsur karbon, dan apabila dipanaskan dengan suhu tinggi dalam masa udara, maka zat-zat yang mudah menguap keluar dan zat yang ringan disebut klot atau kokas, yang hampir semuanya karbon. Incan adalah karbon murni. Karbon sangat tak reaktif pada suhu biasa. Apabila karbon bereaksi, ada kecenderungan dari atom-atom karbon untuk kehilangan elektron-elektron terluar dan membentuk kation sederhana seperti C14. Ion ini akan mempunyai rapatan-rapatan muatan begitu tinggi sehingga eksistensinya tidaklah mungkin. Nah, kalau sekarang kita akan membahas sifat dari unsur karbon. Karbon memiliki 2 alotropi, yaitu grafit dan berlian, dengan sifat keduanya sangat berbeda. Grafit. Karbon dalam grafit berikatan satu sama lain melalui ikatan kovalen, tapi mereka membentuk ikatan
banyak pemotong logam dan alat-alat tahan panas diproduksi dari karbon. Nah, selain berbagai kegunaan di atas, tubuh manusia juga memerlukan karbon pada hampir setiap tahap perkembangan dan keberadaannya. Berikut peran karbon dalam tubuh manusia. Pertama, karbon bertindak sebagai makronutrin bagi tubuh dalam bentuk karbohidrat. Untuk diketahui setiap bagian tubuh manusia terdiri dan memerlukan sejumlah besar unsur ini. Kedua, karbon berperan utama dalam banyak proses kehidupan yang kompleks dan penting. Karbon dalam tubuh berkaitan dengan banyak atom lain sehingga membuat tubuh berfungsi serta membantu pertumbuhan. Sekitar 18% tubuh manusia terdiri dari karbon. 3. Unsur ini merupakan dasar dari protein, lemak, dan asam nukleat dalam tubuh manusia. Ini berarti karbon memainkan peran penting dalam fisiologi tubuh manusia. Yang keempat, karbon dioksida yang kita keluarkan pada saat respirasi mengandung karbon. Kadar tidak normal karbon dioksida dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting kita untuk menjaga tingkat normal karbon dioksida dalam tubuh. Yang kelima, semua kegiatan metabolisme yang berlangsung dalam tubuh melibatkan karbon sebagai komponen dasar. Sebagai contoh, hormon dan enzim mengandung karbon. Yang terakhir yaitu yang keenam, arang aktif digunakan dalam pengobatan untuk menyerap berbagai racun atau gas yang diproduksi dalam tubuh manusia. Nah, itu tadi penjelasan tentang unsur karbon. Gimana nih teman-teman? Sudah mulai paham kan tentang materi unsur karbon? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga teman-teman suka ya sama videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.